Ya sebenarnya sih aku berharap ya pesawat-pesawat model kayak gini, model-model regular jet itu buatan kita sendiri gitu ya, kayak zaman dulu yang buatan Pak Habibie gitu. Tapi ya teman-teman tahu sendiri lah kayak apa ceritanya sekarang. ARJ 21700 buatan Comac dan wow. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Agak sempit ya, nggak tahu nih kursi yang kecil apa badannya yang gede, nggak tahu ini kita. Coba ya. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Ranumansyah. Selamat siang aku ucapkan dari Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dan hari ini aku akan mencoba terbang dari Jakarta ke Denpasar menggunakan salah satu pesawat Transnusa yang terbaru, yaitu ARJ 21700. Nah, penasaran kan? Yuk kita cekin. Hari ini tanggal 18 Mei 2023, kenaikan Salmasih jadi tanggal merah. Dan tadi gila cuy, rame banget itu. Apa bang? Stasiun Bandara Rasa Manggarai. Rasa KRL. Kereta bandara Rasa KRL tadi. Luar biasa. Dan aku masih kesel nih ya, semalam kemarin kalah war tiket Coldplay jadinya. Kita war tiketnya Denny Caknan aja nanti. David Foster. Udah, berarti kalau aku nggak nonton, kalian juga nggak boleh nonton. Jadi ntar aku kepung bandara. Ini kita ada kepung bandara. Kita mau siap-siap nih survei kepung bandara. Canda guys. Tuh kan rame banget guys bandaranya. Soalnya besok tuh hari kejepit. Harpitnas jadinya ya, warga-warga ini pengen healing-healing ke Ubud. Mungkin ya kayak kita gitu. Masa keren banget itu. Nah teman-teman, ini counter check-in Transnusa. Cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak terlalu antri sih kayaknya ya. Iya ya, itu apa ya? Transnusa Priority ada tuh, baru tuh kayaknya. Buat member ini ya kali ya, dia kan ada ini juga namanya Royal Suite kalau nggak salah. Nama Gitu ya. member ininya, frequent flyer-nya. Tahu nih berapa kilo atasnya ya? Nggak masuk. Masuk lah. 7,5. 7,5, 7,5, nggak apa-apa lah, beda-beda dikit bang. Punya lu berapa punya? Kayaknya lebih deh. Punya Bang Bolang. 8. Ternyata nggak cuma perut yang over, di atasnya juga over bang, guys. Mari kita cekin dulu. Mbak, sekarang kalau terbang tuh masih butuh vaksin nggak sih mbak? Kalau terbang masih butuh vaksin nggak sih? Sekarang kayaknya Udah enggak ya? Oke. Kereta juga enggak kan? Kereta juga enggak, cuma kayak nggak ada sosialisasi gitu ya. Tapi pesawat udah kayaknya udah lama enggak deh. Cuma ya Tapi kadang-kadang random. kadang random ya. Udah enggak guys. 6 tujuan Denpasar, mudik PP 1240 bakal termasuk priority buat Ini kadang suka mikir buat para agen umroh kok nggak dikasih tempat khusus gitu ya. Kadang ngedeprok begini kan. Kasian, biasanya orang tua soalnya. Wih, ramenya cuy, rame banget bandara. So-soan pakai backpack, ujung-ujungnya kambuh tuh punggung kan. Udah basah, aduh, bang. Ya emang gitu bang ya, umur nggak bohong sih bang ya. Iya. By the way, si Comac ini adalah perusahaan aviasi asal Cina ya guys ya. Kalau nggak salah dia itu singkatannya Commercial Aviation Corporation of China. Jadi ini bukan buatan Boeing, bukan buatan Airbus pesawatnya, buatan Cina. Dan pesawatnya itu agak unik, dia itu mesinnya itu kayak di apa namanya bang, di belakang itu mesinnya dibagi, bukan di sayap, di apa namanya, bagian belakang buntut, dibuntut. Jadi dia kayak mirip-mirip kayak apa MD-8 atau DC-9 gitu loh. Pakai TPU. Menarik sih ya. Dan kita sengaja pilih seat di belakang supaya ini bang, budek. Nanti pesawatnya gini dong. Terus kemarin baca berita, katanya rute Jakarta Denpasar ini kan biasanya hampir 2 jam ya, 1 jam 50 gitu. Kalau pesawat yang ini, si ARJ 21 ini, dia itu bisa 1 jam 40 gitu guys. Jadi
Ya lebih cepat dikit sih ya. Ngebut gitu kali. Ngebut, tapi beda 10 menit pesawat tuh jauh loh Iya sih. speednya biasanya. Lumayan redeem Starbucks gratisan dari kartu kredit BCA. Ini lumayan nih teman-teman kalau mau ngumpulin KrisFlyer. Seperti biasa kalau kita naik pesawat murah, Transnusa Citylink dan kawan-kawannya, kita bakal jalan dari Dadap ke Rawa Bogor. Pindah kelurahan cuy. Pindah kelurahan. Cuma orang pada lebay, sebenarnya nggak separah itu sih. Kita kan sehat sih, kita kan sehat ya. Kecuali kayak sebelah aku nih guys, kalau yang model begini ya capek biasanya. Di mana Fami mah? Saat ini, Transnusa telah resmi mengoperasikan armada terbarunya, yaitu pesawat regional jet dengan tipe Comac ARJ21-700. Pesawat dengan registrasi PKTJA ini melayani beberapa nomor penerbangan untuk rute Jakarta ke Denpasar, seperti flight kali ini 8B5118 yang berangkat jam 13.10 dari Jakarta. Pesawat ini punya kapasitas 95 penumpang, lebih kecil dari Airbus A320neo yang bisa mengangkut 168 penumpang. Namun dengan ukuran yang ringkas, ARJ21 akan bisa menjangkau rute-rute tertentu dengan ukuran bandara yang lebih kecil. Jangan lupa beli tiket pesawatnya di aplikasi tiket.com karena ada jaminan harga termurah. Nah, buat teman-teman yang mau terbang antar kota di Indonesia, jangan lupa gunakan kode promo WNFlight buat dapetin diskon 3% hingga Rp55.000 untuk minimal transaksi 1,2 juta rupiah dan diskon 4% hingga Rp125.000 untuk minimal transaksi 2,5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga kejutan diskon tiket travel sale untuk diskon tiket pesawat rute domestik hingga Rp300.000. Yuk borong promonya sekarang, beli tiket pesawat murah di tiket.com. Udah sampai mana bang kita bang? Sampai Rawabuntu. Rawabuntu, Robokor. Untuk jumlah pesawat ARJ-nya baru satu Transnusa, tapi katanya sih tahun ini mau ada satu lagi dia, si ARJ ininya. Comac sih, Comac. Sampai kita di ujung dunia. Gate 28. Ini buat warga-warga Jompo, bisa nebeng yang ini teman-teman. Ini karena kita beli seat, jadi kita masuk boarding pass-nya duluan, priority ini disobek gitu.
Dan kita naik bis lagi teman-teman karena kayaknya belum ada Garbarata untuk si ARJ ini sih. Ih, bisnya kayak panjang banget dan low deck gitu loh teman-teman. Lihatin deh. Dan ini bisnya lebar banget cuy, kayak pesawat. Iya, bisnya gede banget ya. Mana? Mana? Oh, isi dikit. Nah, teman-teman, ini dia pesawatnya ARJ 21700 buatan Comac dan wow, dia tuh kayak hampir segede Airbus tapi lebih gede daripada ATR, teman-teman. Wih, keren cuy pesawatnya. Lucu ya? Wah. Siang. Siang 19A ya. Sembilan belas Alfa. Sebelah sini tasnya boleh. Nih teman-teman, seatnya dia tuh ada 95, sebelah kiri 2 dan sebelah kanan 3. Nah teman-teman, sekarang aku udah ada di kabinnya ARJ 21700 dan aku duduk di kursi 19A. Ini merupakan kursi emergency exit di mana legroomnya sangat lebar dan kita dapat bonus pemandangan mesin literally di samping. Nih, lihat deh. Tuh, di samping cuy, buset dah. Jauh banget, jauh banget. Gila ya suaranya ya, samping mesin nih.
teman-teman, ini kita sudah cruising. Tadi habis take off dan dia suaranya benar-benar gereng banget ya. Dan ini walaupun pesawatnya buatan China, mesinnya masih pakai GE, masih pakai General Electric. Dan kayaknya sih kalau untuk jarak pendek nggak masalah sih ya. Cuman kalau jarak panjang kayaknya lebih berisik daripada ATR bang ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu duduk di depan. Iya. Jauh dari engine. Karena kita iseng duduk di belakang pengen ngerekam engine-nya, ini agak-agak kayaknya sih sama pramugari mungkin disediain ini earplug, kita bisa minta kayaknya sih ya, harusnya ya. Tapi ini parah sih kalau lebih dari 2 jam kayaknya nggak sakit telinga. Kalau tapi ini dibanding pesawatnya apa namanya TNI gitu, Hercules masih jauh lebih senyap. Iya, Hercules lebih senyap ya. Tapi jadi kayak nostalgia gitu ya teman-teman, karena jadi detail gini berasa naik pesawat zaman dulu gitu, kayak DC-9 atau MD-80. Tapi ya harapannya sih kalau maskapai punya regional jet kayak gini bisa datang apa namanya bikin rute ke arah Indonesia Timur ya teman-teman. Soalnya di Indonesia Timur itu rutenya kebanyakan di monopoli sama maskapai yang warnanya merah gitu kan, dan harganya kadang-kadang suka nggak ngotak gitu ya, apalagi kalau arah ke Ambon, arah ke Papua itu wah luar biasa. Kalau misalkan ada saingannya kan pasti harganya bakal lebih turun gitu. Kalau zaman dulu kan masih ada kayak Merpati, ada Wings Air, pokoknya lebih dari satu maskapai lah. Kalau sekarang kan agak-agak di monopoli ya. Ya semoga Transnusa bisa buka rute-rute ke tempat lain. Apalagi ini pesawatnya lumayan nyaman sih, asal jangan duduk di belakang aja kalau sih kalau menurutku. Dan ukurannya kan kayaknya pas ya, dia kan antara ATR 72 sama Airbus A320 di 95 orang gitu. Kalau ATR kan 72, sedangkan Airbus A320 sekitar 130-an gitu. Ini bakalan seru sih persaingan airline dalam beberapa tahun ke depan. Oh, ada apa aja? Ada doa untuk perjalanan, Islam, Kristen, safety briefing card-nya nih. Mana menu ya? Ya, kopi. Nah, teman-teman, ini toiletnya, lavatory-nya. Dan ternyata sama aja kayak Airbus ya. Aku pikir bakal apa namanya sempit, ternyata masih lebar juga. Ini masih ada buat tempat bayi. Isu, ada lampu. Ini kalau kita cek apa namanya ya, soundnya rasanya sih kalau menurut aku sih normal-normal aja ya waktu udah cruising, tapi waktu take off itu emang rada luar biasa gila nih. Kalau menurutku ini sama ATR 11-12 ya, cuma beda aja suaranya. Kalau ATR itu agak frekuensi tinggi, kalau yang ini ngebas gitu loh, karena jet kan. Gimana bang? Enggak sih, kan menurutku lebih berisik dikit karena kondisi mesinnya tuh nempel di body. Kalau ATR itu kan emang dia agak jauh dari body ya, jadi agak sedikit teredam lah. Kalau ini mungkin karena kita duduknya juga pasti belakang, nempel sama mesin banget, kerasa banget sih. Setuju, tadi pas di kamar mandi agak bergetar sih ya. Bergetar bodinya gitu, karena mungkin karena mesinnya nempel sih kayaknya. Kalau biasanya kan di sayap gitu, nggak direct getarannya.
Tapi so far build quality-nya walaupun Cina oke ya. Oke. Kayaknya harganya, Cabinnya juga oke kok, enak. kabinnya juga oke, nggak beda jauh kok sama Airbus. Nyamannya enak. Nggak tahu sih pas turbulensi ntar kita cek kali, mudah-mudahan. Oh mudah-mudahan turbulensi jangan. Tapi. Ini ngejahit di samping ya? Oh ya, ada ngejahit. Hati-hati panas loh, Nay. Nah, teman-teman ini mau pesan nasi goreng vegetarian. Ini nasi goreng ala-ala Chinese. Terus dia ada dagingnya dan ada sayurnya. Dan ini dagingnya bukan dagingnya harusnya ya. Biasanya dari jamur gitu sih. Kita coba ya. Enak, nasi gorengnya kayak nasi goreng apa ya? Nasi goreng asin yang nggak pakai kecap itu cuy. Ala-ala Chinese lah. Nasi goreng telur. Enak mana nasi goreng Parahyangan? Sama nasi goreng Parahyangan beda lah. Nasi goreng Parahyangan kan nasi goreng kecap. Ini nasi goreng Chinese. Dan ini apa ya? Coba ya. Tempe. Teksturnya daging, tapi rasanya kayak jamur sama tahu gitu loh. Tapi teksturnya tuh kayak daging ayam, enak sih. Sayurannya Overcook kayaknya. overcook. Kalau jagungnya masih agak crunchy, tapi nasi goreng enak sih, mantap. Biasanya aku pesen chicken cordon bleu, cuman karena cordon bleu-nya udah agak-agak aneh, jadi sekarang aku pesen nasi aja. Bang Bolang, kenapa Bang Bolang? Nah, oke teman-teman, ini kita terbang siang hari pas jam makan siang. Jadi kita makan. Ini aku dipesenin Mas Wira apa namanya? Woku fish. Woku lah pokoknya. Ya, masakan Manado. Masakan Manado woku. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ikannya ya. Enak, mirip dengan ikan-ikan woku di rumah makan Manado. Untuk kursinya sih kayaknya kalau menurutku agak sedikit lebih kecil ya, tapi sedikit aja sih dibanding yang Airbus A320. Agak sempit ya, nggak tahu nih kursi yang kecil apa badannya yang gede, ini nggak tahu ini kita. Tapi masih oke sih, masih oke lah. Agak sempit sih emang ya. Cuman sedikit lebih kecil daripada yang Airbus kayaknya sih ya. Di sini penerbang Anda sedang berbicara. Sedikit informasinya, saat ini kami berada di posisi Kota Bali, tepatnya berada di selatan di Kota Bali. Informasinya saat ini kami sedang melakukan prosedur yaitu moving, yaitu memutar-mutar karena kita menunggu izin dari Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar untuk bisa mendarat. Saat ini kami harus menunggu antrian nomor 7. Maka dari itu kami akan mendarat kurang lebih 10 sampai 15 menit waktu ke depan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih telah memilih Trasnusa untuk penerbangan kali ini. Terima kasih perhatiannya.
Makasih Mbak. Terima kasih. Makasih Kep. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan ya, tadi kita udah cobain ya pesawat ARJ 21700 buatan Comac. Dan kalau menurutku ini pesawat yang cocok buat Indonesia sih ya, karena ukurannya tuh kayak antara ATR dan Airbus A320 gitu. Dan dimana itu adalah ukuran yang cocok untuk kota-kota kecil gitu. Jadi supaya apa ya? Supaya di Indonesia Timur itu nggak cuma maskapai yang itu gitu ya, bisa Wings Air. bisa ya mudah-mudahan Transnusa bisa terbang ke sana gitu lah. Dan untuk impresinya tadi lumayan berisik sih ya pas take off, tapi kalau udah cruising itu sebenarnya aman-aman aja gitu. Kalau menurutku sih masih oke lah ya, asal teman-teman nggak pilih duduk seat yang kayak aku gitu. Jadi mendingan seatnya agak ke depan supaya nggak di samping engine. Tadi kan kita kayak kuping kita tuh kayak semeter dengan engine Nggak sampai semeter. General Electric 34 ya kalau nggak salah ya namanya, J34 ya atau berapa gitu aku lupa. Aduh, so ya sebenarnya apa ya, kalau dibilang cocok untuk kepulauan ya harusnya sih ya, sebenarnya sih aku berharap ya pesawat-pesawat model kayak gini, model-model regional jet itu buatan kita sendiri gitu ya, kayak zaman dulu yang buatan Pak Habibie gitu. Tapi ya teman-teman tahu sendiri lah kayak apa ceritanya sekarang. So ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan sampai bertemu di video berikutnya. Naik bis kita. Yuk.